Halo teman-teman, kali ini saya sudah membuat video dengan judul 7 hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang kaya. So, enjoy your time. Apakah kamu tahu Charlie Munger? Dia adalah seorang pengacara dan membangun kekayaannya bersama Warren Buffett. Dia pernah berkata, "Sistem saya dalam hidup adalah mencari tahu apa yang benar-benar bodoh dan kemudian menghindarinya. Itu tidak membuat saya populer, tapi mencegah banyak masalah." Hal ini sangat menarik untuk membicarakan semua hal yang dilakukan orang kaya. Lalu, bagaimana cara kita membangun kekayaan itu? Silahkan cek video ini teman-teman. Yang pertama, menggunakan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit sebagai metode pembayaran boleh-boleh saja dilakukan. Boleh dilakukan asalkan setiap jatuh tempo kamu membayarnya tanpa menyicil. 30% rumah tangga di Indonesia memiliki utang kartu kredit. Lumayan tinggi menurut saya. Menggunakan hutang kartu kredit itu bodoh. Tingkat bunga kartu kredit rata-rata adalah 2-3% saat ini. Dengan suku bunga setinggi itu, kamu hanya membayar bunga, dan hutang kamu akan tetap ada. Beginilah cara orang berhutang dan tidak pernah keluar darinya. Yang kedua, mereka berpikir tahu segalanya. Ketika kamu menyebutkan kamu sakit kepada seorang teman, dia langsung memberikan kamu diagnosis. Dia bukan dokter, tidak memiliki pelatihan apapun, dan tidak memiliki pengalaman. Namun, dia bisa memberikan kamu sebuah diagnosis yang belum tentu benar. Ini adalah kesulitan banyak orang. Mereka tidak pernah kaya, terlepas dari semua pengetahuan mereka. Yang ketiga, berburu barang murah. Sale, diskon, dan promosi lainnya mengenai barang menjadi murah pasti pernah kita lakukan. Senang rasanya mendapatkan sesuatu dengan harga yang murah, bukan? Kamu merasa telah mencapai sesuatu. Orang tidak akan berpikir dua kali untuk membeli barang diskon. Mereka akan terus membeli barang ketika ada diskon. Jika mereka tidak membelinya, mereka akan menghemat uang. Kualitas suatu barang pasti mahal karena suatu alasan. Itu bagus. Kalau hal itu dilakukan terus-menerus, kapan kita menabung? Yang keempat, membuang waktu mereka. Waktu kita sangatlah berharga. Dan ini tidak hanya terkait dengan membeli barang. Saat kamu menghabiskan 5 jam sehari di depan handphone kamu, pergi ke klub bersama teman kamu, atau menghabiskan hari-hari kamu dengan pekerjaan yang kamu benci, kamu membuang waktu kamu. Orang yang memulai pekerjaan dari nol biasanya menjadi kaya raya. Mereka pintar membagi waktu. Mereka bukan orang terpintar atau paling kreatif di dunia. Mereka hanya tahu bahwa waktu mereka terbatas dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Mereka bekerja dengan orang-orang yang sama-sama serius. Mereka tidak mau membuang waktu mereka. Mereka terus memikirkan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. Yang kelima, terlalu mengandalkan orang lain. Hidup adalah permainan dengan tim. Saya belum pernah bertemu orang sukses atau kaya yang sampai di sana sendirian. Tapi ada perbedaan antara kerja tim dan mengharapkan orang lain untuk membantu kamu. Tidak ada orang yang akan membantu kamu untuk sukses. Bukan pemerintah, bos, rekan kerja, teman, atau orang lain. Ini bukan karena orang lain tidak peduli, tapi karena hanya kitalah yang harus membantu diri kita sendiri. Yang keenam, selalu puas akan hasil yang biasa-biasa. Saya ingat waktu saya kuliah dulu. Setelah beres ujian, saya bicara dengan salah satu kawan saya. Bisa dia bilang mengenai ujian tersebut. Hanya 2 soal esai yang dia benar-benar tidak tahu jawabannya. Tapi, selama dia mendapatkan nilai C, itu sudah cukup. Dulu, saya berpikir hal yang sama dengan teman saya.
Dengan cara berpikir seperti itu, kita akan tetap menjadi biasa-biasa saja. Untuk menjadi kaya, kita tidak bisa menjadi rata-rata. Yang ketujuh, takut kehilangan uang. Hidup penuh dengan resiko. Mengemudi, berlari, berinvestasi itu beresiko. Beralih karir juga beresiko. Kita mengambil resiko sepanjang waktu. Kita baik-baik saja dengan resiko terkait dengan mengemudi atau berolahraga karena kita harus selalu berhati-hati. Tapi ketika menyangkut tentang uang, itu adalah permainan yang berbeda. Ada teman saya ingin berinvestasi di pasar saham. Sampai saat ini dia belum berinvestasi. Saya bertanya sama dia, kenapa dia belum melakukannya? Saya hanya tidak ingin kehilangan uang, katanya. Sangat penting untuk mengalahkan ketakutan kita akan kehilangan uang. Uang adalah sumber daya yang datang dan pergi. Kamu tidak pernah benar-benar memilikinya. Kamu cukup menggunakannya saat kamu masih hidup. Ingatlah, ubah pemikiranmu tentang uang, dan kamu akan mengubah hidupmu. Uang adalah sesuatu yang kamu gunakan. Kita harus bertanggung jawab untuk melindungi uang kita. Setiap orang yang hidup di dunia bisa menjadi kaya pada waktunya. Tapi ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Jika kamu beruntung, itu mungkin terjadi lebih cepat. Dengan melakukan hal yang benar, kita semua bisa menjadi kaya.